Awal-awal tampil nih Pak ya, awal-awal tampil tuh disuruhnya bukan sama guru kesenian Pak. Terus? Bukan, guru PPKN. Kak Yura itu sengaja dikalahin. Oh. Tidak dilanjutin ke babak selanjutnya. Kenapa gitu? Karena mau diproduseri sama Bung Glenn. Fisik juga ya, penting, fisik fisik juga penting. Dan memang ajang pencarian bakat itu tidak cocok untuk mereka yang fisiknya kurang. Ada ajang, aku nggak mau nyebutin ajang yang mana. Dan ada sayanya di situ lah ya. Belum tentu The Voice loh ya, belum tentu The Voice. Yes. Ada kok yang tidak lanjut ke babak selanjutnya karena mereka itu di karantina bawa perempuan. Hah? Iya. Di Jadi enggak kok nggak harus perempuan, ada laki-laki bawa laki-laki. Membongkar dunia wedding dan entertainment. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, nggak sembarangan orang ini ya, dari Kak Aya. Sebagai musician, produser, singer, lalu apa lagi ya Kak? Banyak juga ini. Komposer, music writer, songwriter, apa lagi? Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sangar. Oke, multi talent. Tegang amat, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke Kak Aya, coba dijelasin dong ke teman-teman. Ini kan mereka juga butuh tahu nih, Kak Aya ini sebagai siapa ya kan. Terus pengalamannya apa aja gitu. Waduh, Mau panjang nih. apa nama penontonnya? Singkat, padat, jelas. Facts rapper, audience. Facts rapper. Yo rapper. Rapper. Rapper, ya rapper. Yo, what's up rapper? Nama saya Aya. Saya adalah singer, songwriter, producer, dan juga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lupa finalis. Oh iya, puji Tuhan semifinalis The Voice All Stars Indonesia. Gila, tepuk tangannya dong. Ini suaranya nggak kaleng-kaleng Nggak punya loh. kaleng-kaleng Ya, bagus dong, banget dong. pastilah. The real apa singer yang suaranya bagus banget ya. Sudah di kancah nasional dan internasional. Masa perlu dipertanyakan? Takut. Oke, lanjut nih. Kenapa Kak Aya tiba-tiba terjun di dunia singer ataupun ya apapun itulah? Introduction dulu. Kenapa bisa tiba-tiba terjun ya? Iya. Atau terlahir dari aku sudah terlahir dengan suara bagus nih, nyanyi saja langsung. Atau kayak ada Mungkin kalau bisa dibilang itu sebuah kutukan. waduh. Enggak, mungkin sebuah apa ya. Jadi ibu saya itu dulu waktu saya umur 3 tahun. Waktu saya masih di dalam kandungan, ibu saya itu sering karaokean. Oh. Gitu. Ikut nyanyi Terus juga sempet dibahas gitu loh sama keluarga atau orang, awas lo anaknya jadi penyanyi gitu kan. Oke. Terus setelah itu, nggak mungkin, kata ibu begitulah, kata mama, nggak mungkin gitu lah. Karena kan sepertinya di tahun tersebut itu musik tuh bukan sesuatu hal yang menyenangkan untuk dibahas. Jadi konotasinya mungkin musik tuh pada saat itu, ya mungkin karena mama itu orang daerah ya. Ya dia kan orang Sumatera ya dan tinggalnya di dusun gitu ya. Jadi terkesannya tuh mungkin sebagai kayak penyanyi dangdut gitu kali ya. Iya, dulu Tanpa mendiskreditkan penyanyi dangdut ya. Betul. Iya. I mean like kayak pada saat itu memang belum menjanjikan, tapi kalau sekarang dangdut mah sangat menjanjikan sekali gitu loh. Cuman pada saat itu dibilang kayak begitu dan voila lah. Akhirnya bisa apa ya, bernyanyi. Cuman kalau ditanya memulai nyanyinya bagaimana, karena orang tua itu kan pendatang tuh. Iya. Orang tua kan pendatang. Jadi untuk seorang pendatang tuh terkadang anak tuh apa ya, menurut saya agak susah bersosialisasi. Pasti. Apalagi dengan beradaptasi lagi gitu kan. apalagi dengan culture dan juga bahasa yang berbeda gitu. Akhirnya pelampiasannya itu menemukan musik pada saat itu lewat Walkman. Jeez, kind of old ya saya ya. Iya. Dokumen itu. Iya. Iya yang pakai kameranya harus kamera apa? Kaset masih pakai kaset. Kaset. Oke. Oh gitu, berarti kalau punya anak harus karaoke dulu ya? Iya, mungkin ini istriku. Cuman mungkin karena itu juga tekanan dari orang tua ya. Kalau saya ingat-ingat lagi ya, karena saya itu tumbuh kembang dari keluarga yang bisa dibilang ya biasa-biasa aja ya. Lebih ke miskin sih kalau boleh ngomong. Oke. Sama. Kita juga ini. Kita sama. Tapi orang tua saya itu selalu mencoba untuk nih anak kalau ulang tahun harus dirayakan nih.
Oh, kasihan ini enggak soalnya. Tapi Sudah kasihan habis sekali. kita dirayain. nggak pasti dirayain. Oke. Rayain. Enggak, beneran Oh, enggak. enggak. Beneran enggak. Sama Ya, sekali. mungkin waktu kecil doang dikasih kue tar itu kan bukan perayaan ya, perayaan kecil-kecilan Iya, lah iya. ya. Setelah belasan sudah enggak kayaknya. Ya tapi memang ada beberapa orang tua yang tidak itu kali ya, tidak concern ke sana. Cuman mama ini agak gimana ya orangnya, agak pick me juga kayaknya. Oh. Agak pick me. Jadi memang diusahakan untuk merayakan meskipun kecil-kecilan. Nah pada saat orang-orang itu datang, nggak tahu gimana ceritanya, saya itu selalu perform di setiap ulang tahun saya. Oh, mohon maaf. Ini umur berapa ini? Nyanyi, ya umur Nyanyi. setahun, 2 tahun, 3 tahun, Oh, 4 yang tahun, nyanyi ibu. sampai 5, enggak saya sendiri dipaksa bernyanyi. Nyanyi apa? Jadi Mohon waktu maaf, ulang ini tahun nyanyi I sendiri. don't even remember bro. Mungkin lebih ke I don't know 1 apa. tahun 2 nyanyi. tahun, 3 tahun. Jadi dirayain kan setiap tahun tuh ya kan. Iya. Nyanyi, ada fotonya waktu masih kecil gitu. Cuman kalau dari cerita orang tua, dulu tuh lebih ke nggak nyanyi sih, lebih ke asal bunyi aja. Ya gitu kan. Mm-mm. Makanya satu. Oh. Cuman I think jadinya tuh ada sesi bernyanyi juga rasanya ya. Karena setiap tahun disuruh nyanyi, lama-lama gue udah tahu nih besok Yes. ulang tahun udah nyanyi aja. Akhirnya yang datang itu kayak mau nunjukin apa ya, bakat untuk bernyanyi juga ya. Ada sound systemnya waktu itu. tadi. Cuman Waktunya. pada saat itu, iya lumayan serius pada saat itu. Oh. Tapi nggak yang gede-gede gimana. Cuman pada saat itu, setelah lama dari situ tidak ada apa ya, indikasi atau sesuatu yang menginfluence tentang nyanyi juga. Lama-lama muncul lagi, maksudnya habit itu. Habit untuk mencoba untuk nyanyi nih gitu. Oke. Jadi mungkin kalau bisa dibilang pada saat SMP, SMP mulai bernyanyi jiwa-jiwa. dan menemukan kayak, wah ini kayaknya pelampiasan terbaik nih gitu. Karena ya itu tadi pendatang, terus bingung juga mau bersosialisasi Beradaptasi, bagaimana. butuh waktu. Yes, akhirnya dengerin musik aja. So ya lambat laun terus nyanyi main band sampai umur ya. Main band juga. Yes kan. Oh bukan, maksudnya kayak dulu join sama band dulu. Bikin saya Bikin. Pak. Oh wow. Bikin Producer. Pak. Bikin Pak. Oke. Di Kelas sekolah 1 ya, SMP. dia? Di sekolah. Bikin 1 SMP itu sudah bikin grup musik. Oh. Yang dimana grup musiknya itu bukan satu sekolah. Oke. Bingung sama kan Bapak sekolah- kan? Iya, iya. Nah, Sekolah sendiri. beda-beda sekolah dibikin grup musik lah ya. Oh, mungkin di sekolah sendiri susah. Kayaknya lebih berteman Iya, dengan mungkin lebih itu ya. mudah berteman dengan sekolah lain. Iya, kayaknya. mungkin itu deh. Mungkin itu deh. pemicunya. Mungkin itu deh. Oh, Iya, akhirnya iya, iya. cocok bikin band. Oh gitu. Ya tapi saya nyanyi tuh waktu awal-awal tampil nih Pak ya. Awal-awal tampil tuh disuruhnya bukan sama guru kesenian Pak. Terus Bukan, guru PPKN. Oh mungkin guru BPK-nya dulu bikin. ngelihat ya mungkin ada Saya soundnya. sampai hari ini saya tidak memahami apa konsepnya pelajaran PPKN harus ada tampil bernyanyi. Jadi tolong Ibu. Tapi terima kasih Ibu. Dulu mungkin impiannya ingin menjadi penyanyi cuman gak Mungkin sampai ya. jadi PPK. Tapi coba kalau kalian pahami lah, kira-kira apa korelasinya pelajaran PPKN dengan bernyanyi itu apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Memang Nggak ada kan? mungkin beliau melihat ada insan berbakat. Insan berbakat. Iya, kelihatan Wah, mungkin kayaknya- udah ini ya, rambutnya udah rocker mungkin ya waktu itu. Oh dulu langsung merah Rocker gitu. juga. Enggak dong. Enggak juga. Enggak dong. Enggak dong. Kan kalau presentasi kan ngomongnya udah beda lah ya, penyanyi sama enggak. SMP dijambak digunting sama guru kalau merah. Tapi itu sudah bisa dibilang lumayan profesional juga lah ya. Maksudnya waktu pertama kali ngeband karena lumayan sering ikut festival music juga dan saya bisa bilang dengan sedikit kepikmian saya, band saya tidak pernah kalah. Oh wow. Juara 1 tuh. Nggak harus, nggak selalu. Pokoknya sih. juara ya. Pokoknya juara karena saya dulu pernah punya mentor. Kalian harus menang ya karena kalau kalian tidak menang kalian tidak ada transport pulang. Oh, ada punishmentnya ya. Harus Iya. pulang Jadi ini. takut kalau kalah. Tapi percaya gitu kita gitu loh. Tapi itu juga cukup membangun ya, maksudnya lebih nge-push diri ya. Iya. Cuman setelah dipikir-pikir setelah dewasa, sempat nanya waktu setelah dewasa tuh sama mentor, emang dulu beneran gak ada duit? Ya ada lah gila katanya. Kalau nggak digituin lu nggak menang. Iya. Oh, Tapi itu cukup apa ya? Cukup memotivasi. motivasi. Betul, Cara betul, yang betul. cukup efektif. Cukup Tapi efektif. memang itu yang terjadi di lapangan ya. Kayak saya punya karyawan kayak seperti itu juga sih. Kadang Oh, kalau gitu ya? tidak ada motivasi dia ya
ya dapat gak dapat ya sudah gitu loh. Terus kalau dapat punishment dia mungkin ya lebih takut ya. Contoh kayak misal kamu gak tembus omset bulan ini gondol. Dengerin Contoh. kalian yang kerja di Arif. Contoh ya, pasti dia takut tuh, ya kan? Oke. Jadi harus ada rasa takutnya. Karena kan kita survival instinct kan juga berhubungan dengan rasa takut kan. Benar. Ya kan, kalau kita nggak punya rasa takut tentang apapun, susah kan kita untuk bisa maju. Cuman kan itu kan pegawai bapak ya. Ini SMP ya, ini 15 Saya tahun. SMP, Pak. 15 tahun nih. Takut Pak, beneran takut Pak. Tapi berarti Kak Ayah ini motivasinya bagus banget tuh. Mentalnya Karena sudah padahal cuman terbiasa. Saya bisa bilang itu. Dan saya juga termasuk generasi yang lahir dari mentor saya yang galak banget. Jadi yang benar-benar kalau misal kita lagi dia lagi ngobrol, saya nggak lagi dengerin atau kita lagi ngobrol gitu, benar-benar kayak film Whiplash. Kita yang dilempar stick, dilempar kaset, dilempar buku kayak gitu. Tapi membangun kok. Tapi rata-rata orang yang saya lihat ya, kalau dilatih seperti itu, hasilnya beda sama pelatih yang ya, betul. ya kan pasti beda jauh. Itu membangun kok. Justru pelatih yang seperti itu yang membangun, tapi tidak dengan kasar ya, maksudnya dengan kayak bermain fisik gitu loh. Cuman kalau kita, ya ini menurut saya mungkin itu hanya akan berhasil di generasi milenial dan sebelumnya mungkin. Oh, maksudnya Gen Z tidak bisa seperti gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, yang kayak anak-anak ini. Maaf ya. Tapi serius. Iya bentak sekali keluar. Iya. Enggak, maksudnya kan culture-nya sudah berubah gitu. Betul. Sudah bukan Gen Z-nya lemah, tapi culture-nya itu sudah berubah. Iya. Culture-nya itu kalau sekarang kan harus understanding gitu kan. Seiring perkembangan Work life zaman, balance lah. Work life balance. Tapi ya, tidak ada yang salah dari itu. Cuman lemah aja. Enggak, cuman mungkin di generasi kita, generasi saya, milenial dan sebelumnya, belum ada pemahaman soal understanding itu. Oh. Belum ada. Oh ya harus survive kan. Iya harus survive. Yes, Hukuman, punishment. Yang masih perjanjian lama lah waktu itu. Oh perjanjian Mbak. Masuk satu. Perjanjian. belum dong. Sabar dulu. Haleluya. Oke. Oh maksudnya jadi kan karena sekarang perkembangan zaman semua sudah ada video-video kan tentang kamu nggak boleh diginiin, kamu harus membela harus gini-gini, akhirnya punya pandangan seperti itu. Dulu kan nggak ada sama sekali. Ya. Tapi dulu pun juga seleksi alam loh. Maksudnya Betul, nggak menurut semua saya kan? nggak semuanya bisa Nggak semuanya digituin. juga. Betul. Juga dengan cara yang sama belum tentu Yes. 50 murid sama sih. True. Oke Kak Ayah, ini saya mau tanya langsung aja ya. Boleh. Ini kan Kak Ayah kan The Voice All Star ya. Ya kan, itu nggak main-main ya. berarti ya. Main-main tuh. Itu Ada all star-nya. bisa nggak di-spillin itu beneran emang dipilih karena voting apa emang udah di setting seperti itu? Aku tak minum Aduh. dulu. Ini Bisa nggak itu dijawab? Karena kan kita kepo ya, maksudnya Kesana itu ya. ajang seperti itu memang beneran ini serius apa memang ada settingan dari awal gitu loh? berapa menit? Kalau dibilang settingan mungkin saya akan bilang kurang lebih sama seperti WWE ya. Oh, Ada skrip pasti, ada ada skrip. Cuman skripnya. kalau sepengetahuan saya, disclaimer dulu nih. Oke. Saya juga sebenarnya seorang juri precaster untuk acara yang lain seperti Yes, Oke. yes. Indonesian Idol dan Oh, yang wow. lain-lain gitu. Singing competition lah ya. Singing competition nasional. Itulah kenapa alasannya kenapa saya tidak di ajang yang lain itu, hanya ada di Oke. The Voice gitu. Yes. Karena biar fair aja gitu loh. Raga ya. Anyway, kalau sepengetahuan saya, The Voice itu satu-satunya ajang pencarian bakat yang menurut saya paling wajar, reasonable, dan fair. Oke. Karena satu, auditionnya tidak melihat muka juga. Oh. Waduh. Ya. Tahu. Jadi kan harus kursinya balik atau enggak gitu kan. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, program saya kan tayangnya di GTV ya. Betul, GTV. Di Global GTV. TV. Dan GTV itu adalah satu kesatuan dengan RCTI, iNews, dan MNC juga. MNC Oke. Group lah gitu. MNC Group. Dan ini sepertinya bukan rahasia umum, tapi I don't know ya, ini rahasia umum atau bukan ya. GTV itu junior, jadi tidak boleh melebihi TV yang lainnya gitu. Iya. Oh, karena yang punya Jadi satu. menurut saya, apa yang mau dibohongin dari program yang junior ini gitu loh. Oh. Apalagi tayangnya program The Voice itu kalau nggak jam 9, jam 10 malam dah. Mau ngomong cuman.
Jadi ya kalau dibilang real atau enggak, it's very fair. Oke. Very fair, terutama untuk voting ya SMS ya. Itu benar-benar real. Karena satu hal yang tidak dipahami oleh beberapa penonton ya bukan penikmat ajang pencarian bakat adalah acara itu tidak dibikin untuk kalian gitu loh. Acara itu dibikin untuk orang daerah. Oh. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Oke. Gimana? Coba jelas lagi. Jadi itu acara memang beneran untuk hiburan masyarakat gitu loh. Bukan hiburan anak-anak yang terbiasa dengan gadget, yang city life dan segala macam gitu. Oke. Kurang lebih sama seperti ketika radio dipertanyakan ada yang dengerin atau enggak. Oke, kalau Gitu. jadi boleh dibilang dalam satu grup itu memang ada satu stasiun televisi yang memang mainnya dan dia memang ingin yang main itu dikonsep dengan sangat baik dan apapun itu setting dan syarat penonton itu. Jadi saya bisa bilang tidak ada karena secara kedekatan emosional ya antara saya dan produser dan juga yang lain, kita pun juga tidak tahu siapa yang akan tereliminasi. Oh. Tidak ada yang tahu. Dibandingkan Ini di voting ya. Jadi real ya. Sudah yang voting ya. Sudah yang voting ya. Kalau yang satu kalau yang sebelum-sebelumnya saya nggak tahu ya. Oke. Saya tidak tahu. Cuman yang jelas kalau untuk yang sebelum-sebelumnya di babak-babak sebelumnya, I think it's all about apa ya? Hanya talent-talent yang terlihat bisa diajak kerjasama yang akan terus melaju. Ini mungkin kalau sedikit tips ya. tips. Berarti untuk para rappers yang mau menjadi penyanyi dan masuk Iya. ke ajang Atau ajang singing pencarian competition bakat ya. Oke. Termasuk Master Chef pun sekalipun gitu loh. I think yang akan terus melaju itu adalah orang yang sangat terlihat bisa diajak kerjasama. Jadi orang-orang pick me, jangan ikut ajang deh kalian. Jadi ini talent nomor 2 ya berarti ya. Karena kan pastinya nanti kita kan akan ada kontrak selama 4 tahun bahkan even more kan. Betul. Jadi di situ juga akan banyak sekali kita ketemu sama brand dan yang lain-lain. Kalau dari segi kacamata seorang produser ataupun seorang pengusaha, kita juga pasti nggak mau dong bekerja sama dengan orang yang Gak bisa bekerja sama dengan baik. so that's the fact. Terus kalau misalnya berarti ajang yang lain ini dong, settingan dong. Kalau ajang yang lain bisa dibilang seperti itu dong. Udah ada gak nih tiba-tiba ini udah malam udah tahu nih. mungkin ini ya kalau saya berani ngomong akan selalu ada oknum di semua Lini tempat. lini tempat. Tapi kalau di ajang pencarian bakat, ini juga sudah bukan menjadi rahasia umum mungkin, I don't know. Dari zaman baheula sampai sekarang nih ya, selalu ada orang yang sok-sokan merasa orang dalam. Oke. Sering itu. Oke. Jadi kayak kamu bayar aja sekian, nanti kamu akan lolos segini. Dan itu terjadi menurut saya. Beneran lolos gak ini tapi dengan bayar segitu? Enggak, Scam nih berarti. scam. Nah gunanya mereka beli itu apa sih sebenarnya? Kayak beli pemenangan tuh gunanya apa sih? Popularitas aja sih. Dan sebenarnya. kontrak kan? Dan kontrak. Popularitas. Kontrak dong 4 tahun. Cuman kalau ngomongin ajang pencarian bakat ribet ya. Apa ya maksudnya tuh ajang pencarian bakat tuh pada ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya tuh adalah bukan lomba menyanyi sih kalau aku bilang. Bukan lomba memasak. Terus entertain. entertainment. Lomba orang-orang untuk menjadi pick me sih. Orang di balik layarnya ya. Oke. Tim suksesnya lah ya. Oh iya. Shit. Iya. Ya tapi kurang lebih seperti itulah. Iya. Oke. Oke. Jadi semua lini pasti ada untuk Ya, yang ya. seperti cuman memang sering sekali sih. Tahun dulu tuh sering kok. Kayak ada kamu kalau bayar sekian bisa lanjut gitu. And I know the person dalam artian yang kena scam itu siapa gitu. Dan memang saya berani jamin juga rasanya ya orang-orang yang beneran dari ajangnya kayak misal teman-teman dari Fremantle mereka nggak ada sih gitu-gitu sih. Karena mereka tuh lebih takut sama omongannya Simon Cowell daripada omongannya apa ya orang-orang yang lain gitu. Orang-orang lain. Maksudnya mereka tuh saya bisa pastikan tegak lurus sih. I see. Tapi oknum akan selalu ada. Yang lokal-lokal aja Pak, maksudnya kayak masih belum dimulai ajangnya, masih audisi awal-awal itu masih banyak juga oknumnya. Justru biasanya yang awal-awal tuh yang banyak gak sih? Banyak dan saya cukup mengapresiasi ya dan saya cukup berani sih ngomong ini. Saya cukup mengapresiasi terutama mau kasih applause juga buat tim Indonesian Idol tahun ini apa tahun kemarin ya? Kayaknya tahun ini Gimana yang belum tayang ya.
mereka sudah meniadakan juri-juri lokal. Oh, maksudnya Terus juri internasional. Langsung mereka sendiri yang menjuri untuk babak-babak awal maksudnya. Offline audition. Kalau dulu kan selalu ada precaster dan yang lain-lain. betul. Karena to be honest, saya cukup sering melihat oknum di situ. Banyak kok, banyak. Karena juri-juri itu langsung di Saya nggak sebut nama ya, cuman saya berani bilang banyak. Iya. Banyak. Karena peserta-peserta itu keluhannya sama gitu loh. Karena saya setiap ketemu sama singer, mereka selalu ngomong itu gitu. Kak, aku dulu udah begini, gini. Aku kemarin udah begini, kok masih gini ya, gini. Ya aku bilang lah, kenapa pula kau percaya? Aku gituin. Kenapa pula kau percaya gitu? Karena pada ujung-ujung kan ya yang punya kuasa tuh adalah istilahnya ya. Ya masa sih pengen masuk ke sebuah tempat atau apa gitu, tapi minta tolongnya sama customer service gitu misalkan. Kecuali misalkan langsung ngomong sama owner kah, bos kah, musik produser, dan saya sangat mengacungi jempol kepada tim Indonesian Idol tahun ini. Tahun ini. Oke. Sudah tidak ada yang namanya precaster lagi. Harusnya sudah Oke. nggak ada lagi ya. And that's good. That's good. That's Iya good. sih. Saya pikir justru malah yang di awal-awal itu seolah-olah seperti memberikan harapan palsu. Kayak, oh kamu lolos babak Iya. pertama kok. Kalau kamu lolos pertama gini, kamu nggak harus sampai. Dan banyak suaramu yang sebagus mentalnya itu. juga hancur loh. Iya, percaya. Berhancur dari awal ya. Hancur dari awal ya. Oke. Jadi karena Karena apa? karena sudah Gagal. effort segitunya, terus gagal. tiba-tiba tidak mendapatkan harapan mereka. Gitu. Oke. Banyak banget. Padahal Ya, tapi gitu, menurutku Bes. balik lagi dengan pembahasan kita di awal ya. Yaitu seleksi alam sih. Justru kalau Anda kuat dengan hal tersebut tidak apa-apa. Karena apa yang akan Anda rasakan di awal itu tidak ada apa-apanya dengan di Jakarta. Tidak Saya ada. pernah dengar. Berarti tekanannya tinggi berarti ya? Oh, tinggi sekali. Sangat. Contoh tekanannya apa kalau misal dari jadi ajang pencarian bakat tuh tekanannya apa? Jadi misalnya ya lolos nih ya kan, gimana? Tekannya dari siapa aja? Terus kira-kira kasih clue dong ke orang yang mau ikut ajang pencarian bakat tuh apa aja? Tekannya. Yang paling pertama itu culture ya. Culture. Oke, what Culture. culture is it? Like if you from Java, Oke. and then you met people from Sumatera or something, Oke. pasti kan kayak, kayak mana kau? Oh, culture Boleh lah shock. sinilah dulu. Culture shock. Orang kalau culture-nya tidak pas akan ada tersinggung di situ. Dan Oh. saya tidak sekali dua kali melihat banyak sekali peserta yang ribut cuman perkara itu. Iya. Gak sopan kon yo, Oh. gini, sering sekali. Nada juga beda ya. Beda, Ya kayak beda. ada orang luar pulau saya itu kayak ngomongnya wah, Yes. nadanya tinggi terus Itu orang sama kontestan atau dengan? sesama kontestan itu udah Ya, culture shock. ini, saya pernah dengar, jadi teman saya waktu audisi itu memang itu nggak cuma 1 hari loh. Katanya tuh sampai berhari-hari dan itu disuruh nunggunya tuh benar-benar lama. Ya, fisik juga penting ya, Fisik ya. Fisik juga penting. Kesehatan itu fisik. juga dari pagi sampai malam Iya. tuh baru datang sekali, itu pun sudah capek, masih ketemu orangnya dan lain-lain. Jadwal saya di zaman The Voice 2019, The Voice All Stars pun sama. Kita dari jam 6 pagi udah bangun. Oke, itu latihan berarti seharian tuh berarti. Sudah ada schedule. Schedule-nya ngapain? Maksudnya latihan atau apapun? Fitting baju. Case selection, workshop vokal, everything. Dan mostly sih yang bikin lama tuh adalah nunggu yang bikin lama. Gantian soalnya ya. Yes. Iya dong. Dan fisik kan penting di situ. Yes, yes. Dan sebenarnya itu juga proses audisi. Yes. Akhirnya kayak ngelihat juga Siapa yang kuat mental? anak ini sebelum tayang kuat nggak sih secara mental. Terus secara sosialnya juga Ya, dia bisa bergaul nggak dengan yang lain gitu loh. soalnya kontrak kan bakal ini kan. Yes. 2 hari. Masa cuma Yes. 1 hari sakit gitu. Betul. I see. Fisik juga ya, penting, fisik fisik juga penting, dan memang ajang pencarian bakat itu tidak cocok untuk mereka yang fisiknya kurang. Meskipun suaranya bagus Yes. juga ya. Dan itu juga kayak kita kan juga nggak boleh ngerokok dan segala macam. Oh, Nggak boleh. jadi yang nggak boleh ngerokok, nggak bisa ngerokok dong. Ya ada sih yang nyolong-nyolong sih, saya Nyolong-nyolong. tahu lah ya saya. Nah, cuman mostly nggak boleh. Apalagi Iya, untuk iya, ajang-ajang iya. seperti apa yang besar nggak boleh. Berarti dikunci Handphone berapa? juga disita, Handphone disita. disita handphone. Oh, wow. Hanya dibalikin pada saat udah balik ke Keluar. asrama atau hotelnya Ke hotel. masing-masing. Oh.
So what you gonna do, man? Socialize. Itu berapa bulan Kak? Kalau misalnya dari dia datang Tergantung, beda-beda. sampai dia juara 1 berapa? Macam-macam sih. Cuman kurang lebih mungkin kalau yang lama banget kayak Idol gitu. 3 bulan. X Factor pun ya bisa 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Cuman kalau The Voice mah cepet ya. Cepet ya? Cepet gak selama acara tersebut gitu loh. Karena The Voice itu memang penyanyi semua gitu loh. Jadi kayak yang gak perlu, aduh. Iya berarti The Enggak, Voice. maksudnya The Voice itu kan beberapa kan sudah ada yang penyanyi jadi gitu kan. Iya. Maksudnya tuh The Voice tuh ngapain kayak masih anak-anak ini harus Dilatih "Mas, lagi." sekolah lagunya aman Sekolah enggak dulu, apa atau apa? Enggak ada. Mereka kayak beberapa kayak aman. Udah pernah nyanyi lagu ini? Sering di wedding. Banyak yang kayak begitu. Banyak. Maksudnya itu maksudnya gitu. Kalau The Voice cepet. Dan The Voice adalah kru terasik yang pernah saya tahu. Wow. Ya kru lainnya juga asik dari program lain, cuman The Voice mah beda. Beda ya? Mungkin karena balik lagi ya, karena kita program junior ya. Iya. Jadi kita bekerja keras untuk gimana caranya rating naik gitu loh. Sangat bekerja keras. Bekerja keras. Kalau yang sebelah kan memang sudah. Oh nggak usah diapa-apain, udah kenceng, udah tinggi. Iya. Lanjut Kak ya. Kak ini kan berarti kan pernah nih ya jadi judges kan. Dengar-dengar jadi judges banyak di Surabaya, talent gitu kan ya. Itu dengar-dengarnya bisa bayar gak untuk bisa lolos? Sama bayarnya itu berapa sih kalau memang bisa lolos? Tapi kalau saya tidak bisa. Oh. Cuman saya berani ngomong bisa. Dari zaman dulu sampai sekarang hal itu sering terjadi. Kalau bayar, kalau misalnya ikut ajang pencari bakat, terus dia suruh bayar untuk bisa lolos. Kira-kira itu bayarnya berapa sih? Saya kurang tahu berapa ya janji-janji manisnya ya. Cuman kalau dari pengalaman yang saya tahu dan saya dengar Ya. dari curhat-curhatnya orang-orang, gede loh. 2 digit, 2 digit, puluhan juta berarti ya? puluhan. Oh, Nanti kamu bisa sampai berapa gini. Tapi orang itu tuh bukan siapa-siapa, like literally nobody biasanya. Oh. Cuman banyak yang kena scam gitu loh. I mean gini, Oh. ajang pencarian bakat, apalagi MNC ya. Wah, hidup MNC. Oke. Mereka itu selalu menekankan dan memfokuskan diri kepada inspiratif untuk masyarakat. Jadi apa ya, untuk hal-hal yang mereka bangun tuh semuanya pasti untuk masyarakat dan terkadang tidak untuk orang-orang yang tidak menikmati TV gitu loh. I mean like di settingnya semua hal yang ada tuh ya memang untuk orang yang penikmat televisi TV gitu kan. loh. Gak untuk kalian-kalian yang hobi TikTok, hobi podcast lah atau apa gitu-gitulah. Ya, Hobi ya. main no gitu. Cuman kan beda ya mungkin. Beda ya. Gitu. Yes, Dan yes, yes. semuanya pun punya dasar. Kalau ada salah satu produser TV yang saya kenal juga sangat baik sekali. Dasarnya kalau dari MNC sendiri, ya mungkin ini juga dasar yang lain. Cuman MNC juga selalu begini adalah apapun yang dibangun di sebuah program atau apapun yang dibangun di dalam sebuah episode itu harus inspiratif. Oke. Jadi like karena yang menonton juga orang daerah sekali lagi, no offense. Oke. Jadi kayak kalau misal kamu punya penyakit atau apa tapi kamu tetap berjuang untuk mengikuti ajang tersebut, itu akan menjadi inspirasi untuk orang-orang yang nonton. Oke. Tapi Betul. pernah nggak kayak ada yang approach kayak Kak, ya minimal 3 besar lah. Tiba-tiba ada yang approach tuh. Nih kan kayaknya kan nggak ada ini ya. Iya. Aku terima kan usulan tapi ada nggak kayak Tapi pernah nggak ada yang nyoba tuh? Yang kaya, Bisa lah, menangin masa gua iya, dong. masa nggak bisa Gini ya, sih? kalau dibilang ada, bisa jadi ada. Itu aja yang bisa aku jawab. Oke. Pasti Tapi- ada lah. Tapi balik lagi, karena ajang pencarian bakat itu pada ujungnya bukan ajang pencarian bakat, tapi lebih ke menjadi ajang pick me. Iya. Ya menurutku ajang pick me ya. Iya. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti saya bupati dari ini mendukung, ya tetap itu adalah ajang pick me menurut Yeah. saya. Meskipun itu still a good value gitu. Yes. Karena saling menguntungkan satu sama lain. Cuman kalau saya bilang, ya kalau sampai ada orang di luar itu yang turun tangan gitu loh. Ya bukan tidak mungkin tidak ada investor turun dong. Oh. Iya dong, maksudnya kayak misal kamu dari peserta dari kota Timika gitu. Tiba-tiba bupati atau wali kotanya sangat bangga sekali dengan kamu dan ingin kamu
lolos Menang. terus. Oke. Ya itu tadi makanya ada ajang yang namanya voting dan segala macam. That's real man. Oke. Gitu Nah, loh. Berarti pertanyaan- voting itu yang punya Kalau uang misal juga ya? bupatinya dia voting sebanyak 1M, Ya, pertanyaan selanjutnya. kalah juga. jadi Voting- ngapain cari 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 penilaian judges ya. kebohongan kalau dari ajangnya sendiri itu sudah bisa cuan gitu. Berarti loh. boleh dibilang nggak voting itu 100 atau 99% menentukan kemenangan? 100%. 100% bahkan. Kita berbicara ajang ketika sudah babak voting ya. Oh. Kita tidak berbicara ajang waktu masih 40 besar, 50 Ya, besar. ya, gitu. ya. Kita berbicara yang voting ya gitu. Berarti judges tuh hanya membantu untuk voting bisa Kayaknya sih iya ya. membantu orang Kecuali bisa The Voice milih ya. voting ya. Wah. Hidup The Voice. Hidup The Voice. Oke. Hidup The Voice. Karena tidak semua peserta yang dari ajang yang lain bisa kenal jauh dan terus dekat dengan judgesnya gitu loh. Ya ada yang mungkin beruntung untuk diproduseri dan segala macam ya. Sempat ya ada kontestan tuh yang memang bukan singing competition tapi money competition ya. Dua orang sama-sama kaya atau gimana gitu. Saya lumayan orangnya terbuka dengan yang namanya privilege ya. Oh, Meskipun Oke. saya tidak underprivilege ya. iya. Yes. Karena there's nothing wrong with privilege menurutku. Kalau bisa kaya aja. Iya, kalau bisa kaya, Pak. Saya kalau bisa kaya, Pak. Saya voting diri saya sendiri, Pak. Oke. Gitu. Dan bukan tidak menutup kemungkinan banyak peserta-peserta yang juga seperti itu dong. Iya dong, pasti Orang dia- tuanya juga begitu dong. pasti Keluarganya juga begitu dong. Pasti ini dong. Tinggal gini aja. Yang peserta yang lolos itu adalah peserta yang memang punya keluarga backingan oke apa enggak gitu loh. Dan there's nothing wrong with that. Menurutku tidak ada yang salah. Ya. Oke. Kayak kalau kita ambil contoh, misal ini maaf ya. Kayak Melisa, ya everybody knows lah yang di Surabaya lah. Yes. Siapa Melisa, bagaimana dia kalau perform. Yes. But terlepas dari apapun itu, dan suaranya kan memang bagus. Oke, soalnya Yes. Orangnya juga cakep. Iya. Yes. So what's wrong with that? Cuma gitu loh. kebetulan aja. ya kan? Kebetulan aja. Tapi memang bagus gitu. Cuman oke lah. Kita jangan bahas yang ke sana deh. Iya. Misal saya pun juga privilege kan, Pak. Yes. Kalau dipikir-pikir gitu Iya loh. dong, Saya ikut ada ajang bakat. pencarian bakat. Posisinya adalah saya juga musik produser. Yes. Dan semua orang juga sudah mengenal saya kurang lebih. Kayak misal anak-anak band gitu. Oke. Pas waktu di The Voice kita mau key selection atau latihan. Siapa nih giliran? Ayah. Kalau si Ayah mau udah terserah mau ngapain. Mau di aransemen gimana bro? Lu sendiri deh yang main kayak gitu. Ya kan it's all about privilege. There's nothing wrong with sudah that. paham juga dengan style penyanyi kita dan apapun yang Yes. cocok akhirnya tampilnya juga lebih maksimal. Belum lagi nih misal. Yes. Tiba-tiba yang akan ada gimmick nih misal kamu kedatangan teman kamu yang support gitu. Ternyata dia celebrities or something. There's nothing wrong with that. Kan itu privilege dia punya koneksi dan Temannya kenalan. dia, keluarganya dia Yes. masa ngedukung yang lain? Justru Jadi itu harus bisa dipakai sebagai apa ya? Tolak ukur bahwa kita kalau berkarya di industri jangan menutup diri lah gitu loh. Oke. Tapi yang kalau misalnya ajang pencarian bakat, berarti kalau yang punya bakat beneran susah dong untuk bisa maju. Kalau di Kadang samping gini itu ya, privilege. kadang gini. Oke, gini. Terkadang orang tuh melupakan beberapa faktor. Yes. Terkadang mereka selalu berpikir bahwa orang ini punya bakat tapi dia nggak lanjut atau nggak lolos dan Yes. segala Pasti macam. ya ada. Kenapa kok nggak sampai babaknya melajang Iya. jalan jauh atau enggak? Hey kalian tidak tahu kan? Yang kalian lihat tuh kan adalah dia suaranya bagus. Waktu tampilnya aja. Yes, you don't even know their personalities, right? Oh, iya. That's one point tuh, yang pertama tuh. Terus yang kedua lagi, oke, dia suaranya bagus, dia suaranya baik atau segala macam, tapi dia punya track record di kotanya yang seperti ya kurang menyenangkan. Oh. I mean like man, come on, this is MNC Studios lah. Mereka tidak bodoh lah. Mereka pasti background check juga lah. Attitude lah, attitude. Nama ya. baik juga ini. Nama baik juga berpengaruh lah. Oke. Attitude juga. Yes, I mean like ya apa ya? Terkadang tuh orang Indonesia kan selalu melihat sesuatu yang mereka lihat di depan doang gitu. Iya, cuman Oh iya, ini bagus kok dia kenapa ya kok nggak? Tapi kan dia nggak tahu di belakangnya. Di ada belakangnya, apa, gitu. betul masuk akal. Kedepannya future-nya panjang. Future-nya panjang Yes, banget. yes, akan yes, mempengaruhi yes. semua Pak, dengan saya itu Pak. Dan ini di The Voice ya. Nggak apa-apa saya berani ngomong. Penyanyi The Voice tuh mostly itu 80% bagus-bagus Pak. Suaranya bagus-bagus semua pasti. Bagus karena mereka penyanyi jadi. Sudah terbiasa ngejob dengan
1 bulan nyanyi 20 kali, 15 kali. Dan mereka punya red card. Bahkan mereka punya asisten dan segala macam. Sudah penyanyi beneran gitu loh. Dengan Emang ada penyanyi yang gak beneran? Maksudnya saya kan bukan beneran Pak. Saya kan penyanyi bercanda saya. Oke. Bercanda saya kan. ini nyanyi juga Maksudnya ngelawak juga. mereka yang seperti itu kan terkadang attitude-nya jelek. Oke, kalau gitu pertanyaannya gini. Ada yang uangnya kuat juga, tapi suaranya nggak oke. Dan menang. Ada yang uangnya kuat tapi nggak menang. Tapi suaranya nggak oke, tapi menang. Udah Kuat aja pokoknya. kelihatan telinganya udah kalah ini udah bumi dan langit gitu Coba, loh. Bukan yang 11-12 ya. Coba kalau ini saya balik sedikit, saya twist dulu sedikit nih. Oke. Saya twist sedikit. Iya. Oke. Kira-kira ada nggak? Mungkin yang saya kalian ralat tahu ya. deh. Mungkin Nggak saya ralat pernah ya. lihat sih, nggak pernah lihat sih. Bukan jelek banget, tapi B aja. Oke, B aja. B aja. Oh, suaranya nggak fals, cuman ya. Secara telinganya udah kelihatan beda banget. Jauh, banyak yang jauh. Balik lagi. Acara itu dibuat bukan untuk kalian. Bagus di mata kita, belum tentu bagus menurut orang-orang yang di pegunungan atau pedesaan. Right? Iya. Wah, Ya. Berarti taste dong, taste. Taste. Selera berarti ya. Jadi kita ngomong, ini lu skillnya nggak oke, dia nggak bisa riff and run gini-gini. Bro, tapi orang yang di kampung-kampung bilang, dia bagus oke. banget ya suaranya. Ini marketnya. Jadi di bisnis Iya. dia tahu target marketnya mana. Niche-nya tahu. Niche-nya tuh ada gitu. Niche-nya ada Gua gitu. nggak peduli dong itu. Lo lihat YouTube, gua ini. Iya, niche-nya tuh ada. Jadi kayak, ya menurut kalian gitu loh. Misal nih, Master Chef deh. Gak apa-apa, Iya, Master Chef. Oke, Master Chef. Masa yang menang Cindo terus? Ya gimana, yang les dan sekolah masakan orang yang privilege semua gitu loh. Iya. Dan there's nothing wrong with that gitu loh. Menurutku tidak ada yang salah. Yes. Ya gitu loh. Niche-nya mana? Niche-nya udah oke gitu loh. Dan secara apa ya? Kalau misal dia juga bagus dari basic dan dasarnya, enak nih dijual nih ke depannya. Cuman tinggal diatur aja apakah orang ini punya attitude atau enggak. Karena balik lagi, bahkan di ajang saya sendiri banyak kok penyanyi yang bagus-bagus, cuman attitude-nya jelek. Dan kenapa kok aku berani ngomong? Karena teman-teman di The Voice itu mau yang All Stars atau enggak, mereka they really work so hard loh mereka itu. Juga di champion. Dan sering kok, ya nggak sering juga ya, maksudnya ada kayak penyanyi-penyanyi yang aku tuh nggak suka kak baju ini gini. Come on man, like semua mereka tuh semua berpikir keras loh untuk itu. Terus kayak misal pemilihan lagu pun, mereka tuh sudah tahu kenapa kok lagu ini dipilih kayak begitu. Karena itu tepat gitu loh. Dan mereka tuh sudah tahu riset dan pasarnya gimana gitu loh. Niche-nya tuh mereka udah tahu. Iya. Banyak kok penyanyi yang komplain. Banyak sekali. Jadi memang berarti ini ya, meskipun suaranya bagus, tapi kita yang cuma lihat di show-nya aja ya. Tapi Attitude-nya ternyata di kan kita nggak belakang, tahu. baik di asrama, Oke. maupun sosialisasi. Lanjut ke Ayah. Sorry, aku tambahin Ya, lagi. Boleh. Ada kok juga peserta yang tidak ada yang salah dari diri dia. Misal kayak attitude bagus. Suara bagus. Bakat bagus. Tapi tiba-tiba dia gone. Kurang voting. Enggak juga. Apa juga dia? Nah, itu kan kalau udah babak-babak lain. Oke. Apa ini? Melakukan kesalahan yang sudah benar-benar di kontrak tuh sudah ditulis. Karena kan kita semua pasti pakai kontrak kan. Oke. Ya. Untuk berangkat ke Jakarta atau memulai sesuatu tuh pakai kontrak kita. Kayak dilarang bawa handphone, Oke. dilarang merokok gitu. Oke. Ya, dan aku berani ngomong sih ini. Ada ajang, aku nggak mau nyebutin ajang yang mana, dan ada sayanya di situlah ya. Belum tentu The Voice loh ya, belum tentu The Voice. Yes. Ada kok yang tidak lanjut ke babak selanjutnya karena mereka itu di karantina bawa perempuan. Hah? Iya, Di jadi di karantina. jam 12 malam bawa perempuan terus ya you know the rest of the story. Oh. Banyak. Kedengaran dong. Kok dengeran, makanya kan langsung udah gak ada minggu depannya. Oh. Kok gak mikir tuh gimana? Kan kalian tidak tahu gitu loh, kan kalian tidak tahu cerita tersebut gitu loh. Attitude balik lagi. Tidak tahu cerita tersebut gitu kan. Hasrat tidak tertahankan.
Mungkin ya. Stres. Enggak kok nggak harus perempuan, ada laki-laki bawa laki-laki. Oke, lanjut ke Aya. Kak Aya ini kan juara The Voice ya. Enggak juara saya. Juara Finalis ya. lah. Finalis ya. Itu gimana sih caranya kok bisa kalah pamor sama rata-rata orang yang juara 2? Kan banyak ya yang juara 1 di ajang pencarian bakat lah. Mungkin bisa dijawab di Indonesian Idol. Itu kan banyak yang juara 1. Tapi kalah pamor sama juara 2, juara 3, juara 4. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ini mungkin jawabannya agak sedikit berbeda ya. Maksudnya kalau tolak ukurnya saya beda, kalau mereka jawabannya beda. Karena kalau kita mau ngomongin yang mereka dulu nih, gitu. Kalau mereka, kenapa kok yang lebih terkenal yang lain gitu? Misal, ya karena mereka lebih bagus secara attitude dan networking. Oh, oke. Meskipun juara 1. Ya, karena gini, saya bisa ngomong. Kan dulu kan orang selalu ngomong ya, yang juara 2 lebih terkenal daripada yang juara 1. Yang juara 3 lebih terkenal dari yang juara 1. Ya kalau saya bilang tuh enggak kok, itu balik lagi ke attitude. Tetap ya setelah acara kelar, balik lagi ke attitude, networking. Sekarang begini, kalau misal ada yang ngomong nih, tapi rata-rata gitu kok, ya saya jawab lagi. Kan itu rata-rata yang kalian lihat aja gitu. Buktinya banyak juga kok yang juara 1 tapi terkenal. Di Outre juara 1 loh. Yes. Oh iya. Dia terkenal sekali malah. Lebih terkenal dari yang lain ya. Dia nyanyi sama waktu paus kesini loh dia nyanyi. Oh, wow. Bukan memilih penyanyi yang lain-lain tapi Lily yang dipilih ya kan. Kebetulan aja yang kompetisi 1, 2, 3-nya kebetulan yang lebih terkenal yang juara 2. Iya. Jadi bukan berarti selanjutnya kayak gitu terus. Tapi mostly kan. Mostly. Yang juara 1 kalah pamor lebih ke sama koneksi juara aja. 2, 3. Tapi gini. Mungkin kalau yang bisa saya buka ya, setahu saya Kak Yura itu sengaja dikalahin. Oh. Tidak dilanjutin ke babak selanjutnya. Kenapa gitu? Karena mau diproduseri sama Bung Glenn. Oh. Bisa gitu ya Itu politiknya. generasi pertama ya itu. Kenapa menunggu dikalahin dulu baru produsin dulu? Daripada diproduser sama TV. Oh gitu. Logikanya tuh gitu maksudnya. Iya. Ya there's nothing wrong with that juga. Karena coaches tuh juga apa ya? Mereka juga pebisnis juga lah. Saya pun kalau posisi menjadi juri ya. Ini jangan dimenangin aja nih. Ngambil sendiri ini. Ini bisa ini ya, ini. Karena mungkin yang dilihat tuh adalah ini. Saya bisa lebih mengarahkan kamu di luar ini. Kan terbukti kan Kak Yura sekarang. Bukan terkenal lagi. Apa-apa Yura sekarang. Semua. Maaf Yura. Aduh maaf Yura ya kan. Hebat loh Yura itu. Pertama kali keluar pun hebat dia itu. Lanjut ke Aya. Oke, Pertanyaan lanjut. selanjutnya ya. Ini. Oke, terus kalau ada TikTok, sosial media. Terus ngapain ikut ajang pencarian bakat? Kan sedangkan TikTok sudah bisa bikin orang star tanpa harus ikut ajang Ngapain pencarian ya bakat. kalian ikut ajang ya? Gak usah lah. Sedangkan kalau suaramu bagus, Dramanya banyak, capek. ya pakai TikTok aja udah bisa gak sih sekarang? Ayo. Ya, menurut saya harus sih, masih tetap sih Apa itu? untuk tetap ikut ajang. Karena aku selalu ngomong gini nih sama anak-anak yang junior atau yang baru mau mulai, perlu gak sih untuk ikut Kak? Saya selalu bilang, please go. Karena yang kamu cari tuh bukan juara. Udah jangan kesana dulu dah gitu. Itu rezeki lah. Biarkan masyarakat yang menilai kalau itu kan. Tapi kan benar masyarakat yang menilai kan. Karena dengan kita ikut ajang, gila. Misal nih ya batch pertama aja ada 120 orang. Bro come on, kita bisa mengenal 120 orang baru loh. Networking lagi. Apalagi zaman sekarang, IG-mu apa? Sini kita follow-followan yuk. Kan kita gak tahu nanti ke depannya ada apa. Misal, Kak mau job gak? Ini nih temen aku lagi cari ini. Bisa. Iya. Atau tiba-tiba misal nih, saya nih misal nih kan. Misal dari Rif nanya, kita lagi butuh model nih. Tapi yang juga oke, dan gini. Oh saya banyak temen, bisa nyanyi juga gitu. Networking dan tadi seperti yang kayak bilang ya. Yes.
kemenangan Pentingnya ini, itu. Kemenangan ini nomor 2 ya. Iya, that's apa ya? That's kinda good strategicnya juga. Like kalau misal ikut ajang terutama musik ya, nyanyi terus kita tidak menang, tidak masalah. Kita mengenal 120 orang gitu loh. Bahkan kita mengenal juaranya gitu loh. Syukur-syukur kalau kita satu kamar gitu aja. Iya kan? Terus pada saat kita merilis sesuatu, orang-orang yang tidak kenal juaranya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita privilege lagi, balik lagi. Makanya aku bilang there's nothing wrong with that. Jadi kayak kalau misal nanti aku rilis lagu, aku tinggal ngomong. Misal nih, Caleb lagi sibuk nggak? Abangku gimana kabarnya? Enggak sibuk. Kenapa bang? Abang baru rilis lagu nih, bantu promoin dong. Siap abangku, gas. That's privilege. Sama Bagus tadi kan? sih yang saya Bagus, privilege itu. not di experience sama mental itu Tapi kan tidak bakal kadang, didapat. tapi orang ngomong privilege kan ngomongnya money ya. Tapi Money. jangan lupa ya It's teman not ya. about money. Privilege not about money ya. Yes. Gitu. Oke, ini mungkin sudah agak panjang kita ngomongnya kayak. Mungkin kita ini ya sebelum kita tutup ya ini Kak Ayah. Sudah selesai. Samain dong. Mau lagi dah. Bentar. Bahas inbox belum. RCTI belum. Kayaknya perlu part 2 nih yang untuk Harus lebih ada deep part ini. 2 nih sepertinya. Deep. Soalnya lebih dari 1 jam kurang oke juga. Iya. Oke, ini Kak Ayah. Kak Ayah ini kan juara finalis juga ya. Terus teman-temannya kan sekarang tenar nih. Kena mental gak sih Kak Ayah? Kena mental. Makanya kan saya tulis di Instagram saya kan. Saya tulis di Instagram saya, ada postingan saya nanti saya kirim linknya. Mungkin bisa pop up juga, kena mental. Apalagi apa ya, kloter saya kan kloter terkenal ya kalau saya bilang ya. Satu-satunya kloter The Voice yang terkenal kalau saya bilang. Iya. Ada Gary Gani, ada Tommy Bolly, bahkan ada Fabio Asher juga, ada Caleb Joe. Gimana? Banyak sekali sih. Gimana Finonita perasaan Kak Ayah Sihombing. itu tadi? Kena mental. Bahkan waktu kita ikut The Voice All Stars, itu ada kru TV yang ngomong, wah ini nih golongan yang gagal terkenal nih. Itu sakit sih saya sampai sekarang. Sakit banget denger itu. Padahal denger suaranya udah bagus banget tuh Kak Ayah. Sakit dengar kalimat itu. Kayak mereka kan tidak tahu ya pergumulan apa yang terjadi di hidup kita. Atau masalah apa yang terjadi. Sama seperti juga ketika saya 2022 viral, kemudian 2023 saya menghilang, orang kan tidak tahu masalah saya apa gitu. Cuman kalau ditanya kena mental apa enggak, kena banget pasti. Cuman balik lagi sih, kena mental itu tinggal kitanya tuh bisa apa ya, bisa menjadikan itu hal yang positif atau tidak gitu loh. Jadikan acuan atau tidak, atau jadi semangat untuk berkarya atau tidak gitu loh. Karena saya hanya sebagian dari beberapa peserta ajang pencarian bakat yang mungkin menyicipi gemerlapnya dunia bakat. Tapi banyak yang jauh lebih kena mental lah. Banyak. Bahkan sudah entah jualan nasi campur, Banyak. jualan bakso. Tapi mereka semua survive. I mean mereka menjadikan hal tersebut sebagai motivasi gitu. Misal saya mau mention nama Audela misal. Udahlah. Audela, halo Dela. Congrats buat Dela ya. Yeah. Banyak banget prestasinya. Dela itu kan sering kena mental kalau dari cerita teman-teman yang dekat sama dia. Kena mental gimana nih? Ya misal kalau dia posting, kalau dia nimbrung dulu sama teman-teman yang lain dia nggak di tag, nggak di mention, jarang di komen atau apa kayak gitu. Begitu ya? Itu yang setahu saya ya, saya. Kena mental. Cuman kan dia melawan itu dengan tidak drop. Dia tetap melakukan apa yang menurut dia mencintai itu dan dia senang berada di dunia tersebut. Sama halnya dengan apa yang saya lakukan juga dan juga mungkin para peserta ajang yang lain lakukan, ya kami tetap melakukan apa yang kami senangi dan tolak ukur terkenal atau tidak itu sebenarnya bukan dari berapa jumlah stream atau seberapa sering mereka muncul di televisi juga kan. Yes. Ada yang bisa dikatakan sukses sebagai penyanyi wedding banyak. Ada yang juga sukses sebagai penyanyi event korporat juga ada. Needs marketnya lagi. Ya kan? Ada juga yang terkenal sebagai YouTuber, ada gitu loh. Jadi tidak bisa seperti apa ya? Tidak bisa dikatakan, ya tapi dia tidak terkenal ya. Cuman
kita tidak bisa menghilangkan stigma bahwa akan selalu ada orang yang berpikir sisi yang menurut mereka benar. Pasti dong. Pasti itu. Nggak mungkin bisa mengubah. Cuman saya kena mental sekali sih, jujur sih. Cuman ya puji Tuhan lah ya, selain Tuhan Yesus yang membantu saya. Siap. Haleluya. Haleluya. Enggak, tapi serius. Selain Tuhan yang membantu saya, teman-teman yang lain juga mengencourage. Like di postingan saya juga banyak yang komen. Sampai ada yang reach out DM kayak seperti Manji misal. Aduh, terima kasih banget lah pokoknya sama teman-teman centang-centang ini. Mereka tidak ada henti-hentinya untuk bilang, nggak apa-apa bro, semangat. Jangan jadikan tolak ukur orang lain sebagai kesuksesanmu. Sukses tuh bisa di luar atau bisa di yang lain gitu kan. Betul. Ya. Dan saya cukup puji Tuhan cukup senang dan bersyukur karena akhirnya dari ajang itu justru malah membawa saya bukan hanya ke musik doang gitu loh. Banyak gitu loh. Ternyata lagi. ya melebar juga, membantu karir saya juga sebagai produser. Bahkan membantu saya sebagai kerjaan di luar musik ya. Wah, ini. Iya, mantap. Bersama Juragan 99. Bersama Iya. Ya, I mean like mental pasti kena. Dan itu juga terjadi kepada siapapun. Makanya saya selalu ngomong, jangan deh kalau nggak kuat mental deh jangan ikutin deh gitu. Mental. Euforianya cuma di awal doang. Iya. Setelah Nanti pas di endingnya nanti, gak terkenal. Ada kalimat kayak gitu. Ya gak terkenal temannya atau apa. Ada. Banyak. Gila. Cuman saya tidak ingin menormalisasi itulah. Jadi lebih ke kayak, enggak kok. Ya ini bukan hiburan orang kalah aja ya. Bukan, tapi lebih ke, ya ayo dong semangat dong gitu loh. Iya. Yes, Semangat dong gitu. Saling support kita, banyak-banyakin collab. Ya kan? Banyak-banyakin juga ketemu sama orang lain. Banyak-banyak nanya kurangnya apa. Yes. Like, ya jangan malah kena mental di situ gitu loh. Kecuali hate comment ya. Hate speech ya. Wah itu gak bisa dilawan sih. Kalau itu sih. Udah diemin aja lah ya. Aduh gak bisa itu. Kebencian yang mau disebar. Aduh, saya hampir kena itu. Hampir ke trigger ya. Ke-trigger. Tapi tidak diajang ya. Oh. Diajang mah, yalah yang komen siapa sih gitu loh. Cuman pernah saya mengalami pengalaman kayak yang hate comment tuh bahaya banget sih. Emosi langsung ini ya. Sangat. Jatuh mental juga. Kena banget. Apalagi bisa sampai dibenci satu Indonesia. Saya sampai sekarang masih ada yang membenci saya. Semua pasti punya haters lah. Begitupun dia. Iya bener. Cuman Saya juga. hater saya kayaknya Tapi ya. diramkan. Tapi diperkaca lah. Tuhan yang paling sempurna aja ada loh yang menghujat. Iya sih. Yang paling sempurna aja loh. Iya sih. Apalagi kita manusia yang penuh dengan cacat celah. Iya. Ya kan ke arah sini ya. Tuhan yang paling sempurna aja ini loh. Iya ada sih, yang iya hujat loh. Apalagi kita cuma manusia doang. Apalagi yang kita yang cuma manusia. kita punya banyak celah. Gitu. Gimana gak motivasi juga. Kreator Cuman kan of kalau Tuhan kreator kan aja. hebat ya. Maksudnya ya itu Tuhan gitu. Cuman kalau kita kan yang masih Ada yang kayak- hujat, gitu aja ada yang Kejadian hujat. 1, Sehebat itu aja ada yang 2, hujat gitu. Maksudnya kan saya tidak bisa seperti Tuhan ya. Ya saya belajar ya seperti Tuhan ya. Betul kan? Misal dihina gitu. Aku mengasihi engkau. Oh. Dan tapi kalau saya kan pasti awal-awal Haleluya. orang ini nah gitu kan. Pasti gitu dulu kalau saya kan. Gak masalah, kan masih manusia. Masih manusia. Masih manusia, yang penting selanjutnya bisa ini. Ya. Cuman pada intinya gini sih. Ajang pencarian bakat atau apapun pertandingan yang sebenarnya adalah setelah ajang. Setelahnya. Selajang. Apakah kamu bisa banyak manggung? Apakah kamu banyak koneksi? Apakah kamu punya karya yang bagus? Apakah mentalnya kuat? Apakah kamu mentalnya kuat? Fisiknya kuat? Iya. Apakah kamu bisa seperti Abraham yang setia menunggu? Ya. Oke, Kak Ayah. Tapi serius. Beneran ya? Tahu nggak ada penyanyi juara satu dia 4 tahun apa 5 tahun ya dia nggak ngapa-ngapain. Juara satu. 4 tahun gak ngapa-ngapain. Kayaknya lebih dari 5 tahun deh. Sama kayak sekolah kuliah lah ya. Maksudnya kayak dia tuh nggak dapat job, nggak apa dan segala macam. Tapi dia setiap kepada perkara yang kecil.
Karena sepertinya dia apa ya? Dia setia pada perkara kecil untuk sesuatu yang lebih besar ya kayaknya. Dan itu it's happened to him. I'm really proud of him, Mario J. Clow. Kalian tidak tahu kan Mario J. Clow itu juara 1 The Voice 2015. I know. Bayangin nih dari 2015 Si produce. baru di 2000 berapa? 2023 nama dia naik kan. It's him. It's him. He produced How many years? The Leo Drum Music, right? Yes. Dia tetap setia menjadi penulis lagu orang. Jadi apalah di balik Sampai layar. lagunya viral dinyanyiin sama Leo. Yes. Juara 2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tahun dia menunggu. I thought he's already famous and something. Yeah. It's good for Bung Mario juga. Kakak Mario. He's famous. Dia sempat mau bikin Just Dikit juga. Oke. Oh ya? Ya. Bikinlah. Gimana? Untuk kalian semua bikinlah Just di sini. Oke Kak ya. Yes. Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol nih ya. Banyakin lah. Part 2 Mungkin kita akan lagi ada part 2. Yes. Seru banget sih. Boleh. omongannya. bakal lebih deep lagi membahas Lebih deep semua. lagi. Itu kan tadi membahas ajang pencarian bakat. Next Kan apa belum ya? membahas soal bagaimana sepak terjang dan masalah yang saya lihat dari dunia apa ya? Dunia benar-benar musik rekaman. Iya. Dunia seperti royalti yang belum turun. Ya kan? Ya. Oke. Buat kalian-kalian yang mau jadi penyanyi, Pastiin tips and video trick. ini rame, kita akan buatin part 2 ya, oke? Ya, kalau video ini rame, kita akan membahas lebih dalam lagi bukan hanya soal ajang tapi soal bagaimana nanti di industri musik sekuler, the real sekuler. Seperti bagaimana fenomena boyband, ya kan? Oke. Iya, bayar berapakah untuk masuk ke sebuah televisi, ya kan? Yes. Oke. Ini orang dalam. Oke, sebelum kita tutup, Kak Ayah kasih dong tips and trick buat teman-teman ya yang mau bisa sukses di dunia entertainment ya supaya mereka bisa, Bukan ajang ya berarti ya? ya sepak terjangnya gimana? Gimana tips and trick buat Bisa teman-teman? penyanyi, bisa Yang dari nol lah, mereka yang Yes. nggak ngerti harus mulai dari mana, as a singer, as a musician atau siapapun lah itu. Di dalam dunia entertainment kira-kira apa tips and tricknya buat teman? Tips and trick untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia entertainment, Yes. mau itu memasak, menari dan apapun, Nyanyi apapun. cukup sederhana. Yes. Tipsnya adalah nanya. Nanya. Oh, Oke. Banyak orang yang tidak mau nanya, mau cari tahu diri dulu, mau cari jalannya sendiri dulu, mau nyoba-nyoba dulu. Nggak ada yang salah kok dengan nanya. Oke. Nanya, like sama nanya itu kan luas ya, lebih ke seperti selain bagaimana dan how, nanya juga saya kurangnya apa, jeleknya saya apa, saya harus bagaimana, gitu loh. Selalu evaluasi Mau mengevaluasi diri intinya dengan sih. bertanya dengan seseorang. Tapi terkadang mengevaluasi diri itu belum tentu cukup juga karena Betul. balik lagi, kita mau gak sih menjadi orang yang mau menerima kritik dan saran. Terkadang orang yang sukses pun itu bisa dikatakan sukses ketika dia berani menerima kritik dan saran gitu loh. Betul. Mau itu gak cuma entertain, even Yes. bisnis pun Betul juga sama gitu. attitude. Oh. Kayak aku gak mau dengerin kata orang lah, aku tetap mau begini. Ya udah, Keras kepala. Iya bisa. gimana mau sukses gitu loh. Bisa di asrama kayak fokus ini fokus sama diriku sendiri. Udah ya pacarnya Banyak, getting better gitu aja kan. Banyak, Tanpa- Itu kiri kanan aja. tanpa Udah, kiri minta- kanan aja, nggak usah tengah. Udah, habisin tengah. banyak kok. Banyak. Oh, aku nggak ngurus orang lain, aku fokus diriku sendiri aja. Ya banyak. Dan sepengetahuan saya itu sangat penting sekali ya, bertanya itu sangat wow. Ya, Meskipun saya tumbuh dari era yang saya nanya Jawabannya belum tentu ini. kayak jahat sekali orang-orang Yes. jawabannya, kayak Ah. kayak nanya gimana caranya bisa mengkontrol panggung, gimana caranya rekaman. Kalau zaman saya dulu tuh sering jawabannya, ntar kamu juga tahu sendiri. Itu. Tapi kayak hebatnya Tapi nanya. masih tetap tanya ya. Tanya sampai Nggak akhirnya kena bertemu dengan mental. orang yang tepat. Oh, wah ini yang kadang orang-orang miss kan. Aku tanya kayak gini kok jawabannya nggak sesuai kok. Yaudah, aku nggak mau tanya lagi. Tanya aja terus aku. Sampai akhirnya orangnya gedek kan. Sampai akhirnya orangnya ngomong kayak, aku tuh nggak tahu gitu-gitu. Kamu mending nanya sama ini deh. Diarahkan kan dapet. akhirnya. ya. Diarahkan akhirnya kan. Oh, iya. Nanya aja gitu. Nggak apa-apa, nanya aja. Persistence. Jadilah Dora the Explorer. Yang selalu mau bertanya. Belajarlah Yes. membangun karir dan bisnis kalian seperti Dora. Oke.
yang selalu bertanya gitu loh. Oke. Bahkan Dora itu sudah punya boots. Masih bertanya. Masih nanya loh. Dia punya peta, punya tas yang bisa ngomong. Masih bertanya. Masih nanya, bahkan petanya sendiri pun nanya gitu loh. Padahal dia peta sudah tahu lokasi. Iya. Ya, oke. Bertanya itu penting sekali. Betul. Wah, ini beneran merasa bahwa kadang kalau fasilitator apapun memang di bidangnya itu dia juara 1 sudah aku yang paling tahu gitu. Ternyata dia yang nomor 1 pun masih harus bertanya. Ya, sama seperti kalau kita pitching misal juga ya. Misal ini saya sedikit tambahan aja kayak misal kita punya demo musik. Kita rekaman udah bagus, kita pengen lagu ini dirilis misal sama Musika Studio. Tapi apa ya caranya? Ya karena kamu gak mau nanya gitu loh. Pasti susahnya tinggal DM aja akun Instagramnya, telepon marketingnya atau siapa. Ngomong kayak bisa gak saya mau masukin ini. Meskipun ntar jawabannya gak bagus atau apa kan pasti diarahkan. Yes. Intinya bertanya gitu loh. Betul. Bertanya aja pasti nanti akan diarahkan. Pasti ketemu. Betul. Tapi tetap nanyanya yang bagus. Dengan attitude yang baik. Yes. Misal juga nanyanya, saya punya demo nih. Mau dirilis. Bisa nggak ini? Ya tetap aja. Aja berantem itu, mohon Aja maaf. berantem. Aja berantem. Oke, Kak. Aja berantem itu namanya. Thank you Kak Ayah sudah Sama-sama datang hari Freddy, ini. Mario. Banyak banget motivasinya, pembelajarannya. Yes. Semoga audiens banyak pembelajarannya hari ini. Ya, semoga Kak, ya. bisa share juga untuk yang para rappers juga dan juga mungkin bisa sedikit membantu juga apapun yang teman-teman impikan. Misal seperti Mario kan mantan penari ya. Sekarang dia berhenti kalau nggak salah ya. Fokus di rave ya. Mungkin dia ntar tiba-tiba menari, mungkin dia. Anda kan juga kan punya menggeluti seni juga kan. Anda kan semua adalah korban-korban dari patah kan. Iya. Patah karena omongan orang lain kan. Gak ada duitnya. Nah, bayangin kalau kalimat itu dulu kalian bertemu dengan orang yang tepat. Pasti kalian akan diarahkan. Tapi tetap semua orang punya apa ya, jalurnya masing-masing. Privilege. Saya di sini bertugas untuk bagaimana caranya semua orang bisa tetap apa ya, keep positive, Keep positive. keep being good, Yeah. dan ya kalau bisa belajar lagi tentang kasih lah ya. Sebab Tuhan Yesus tuh baik sekali. Tuhan Yesus tuh baik sekali ya. Tuhan sayang dengan Anda. Begitupun juga saya. Tapi memang terakhir ya, tapi Yes. memang betul. Maksudnya kalau kita memang tidak ada mindset positif itu, mau diomongin apapun, sekali tanya nggak ada jawaban sudah nggak bakal tanya lagi. Yes. Ya, mau apapun nggak, dia akan mental langsung, nggak akan Yes. mau, karena keep staying positif. Like akhirnya Liam Payne bro. Ya rest in peace lah ya. rest in peace. Orang kan taunya dia ikut ajang X Factor sekali ya. Yes. Kalian tahu nggak dia udah berulang kali loh ikut itu. Dari umur 13 apa 12 ya. Dan baru lolosnya di umur 17 apa 18 ya. Dia bertanya kurangnya apa. Setelah selesai acara nanya sama Sekelas Simon, Liam Payne aja iya. sampai. sama Simon Cowell apa what is missing from me segala macam. Sampai akhirnya dia menemukan niche-nya dia. Niche-nya dia. Cuman kan setelah itu dia terkenal, dia naik, berbakat, balik lagi nih. Selalu ada banyak celah dan tantangan di dunia entertain gitu. Kalau kesana sudah. Iya, bagaimana kalian harus berkumpul, bergaul dengan circle-nya. orang-orang. Wah, ini selalu dalam. Circle-circle. Makanya ini tolong jangan jadikan ini podcast lah. Jadikan ini program lah ini. Masa iya harus Part bahas. 1, part 2, part 3. Masa harus bahas ini. Kita bahas Liam Payne atau siapa. Tapi memang industri kan kejam sekali ya. Kejam sekali. Kejam sekali. Dan saya pun juga mengakui itu sangat kejam sekali. Sebenarnya mau bahas yang di luar negeri yang si Kejauhan. circle itu cuman Indonesia juga Indonesia udah aja kebanyakan nggak habis-habis. kejam banget. Kalau kita nggak punya pedoman pegang Tuhan dan segala macam. Saya sering kalau bercanda ditanya anak-anak model ikut pencarian bakat apa? Kristen, ku gituin. Bercandanya gitu kalau workshop. Tapi balik lagi apapun agamamu ya tetap aja. Maksudnya fokusmu sama Tuhanmu dulu deh. Karena aduh serem kalau misal kita nggak sabar-sabar atau nggak ngelihat iman ya aduh godaannya buset. I've been there before I'm the performer, before I'm the man of front of camera. Like tahu banget di belakang layar tuh. Aduh mamai. Mama Gelap bro. Gelap. Artis-artis yang kalian tahu semuanya baik-baik tuh. Banyak yang tidak. Banyak yang tidak. ini kayaknya akan dibuatkan satu
Satu segmen lah. Oke. Bagaimana kalau kita part bikin- duanya, oke? Kita bikin program aja lah kita. Gas lah. Ayo, Bahas apa mau itu. program Oke, apa? oke. Programnya mungkin ini kan Facts Rapper. Rapper. Entertainment Rapper. Bikin aja Open the Rapper. Open the Rap. Apa ki? I don't know. Intinya dibuka Tinggal lah, subnya apapun aja, lah. subnya aja. Aku rasa kita tidak perlu narasumber, kita bertiga sudah cocok sih. Hal-hal gelap mengenai ini ya. Dunia. Enggak, maksudnya lebih sayang aja sih ini nggak kepake gitu loh. Maksudnya biar kita bahas siapa gitu kan. Iya bisa kita scroll. Bahas berita yang lagi hot. Berita yang lagi hot. Politik. Politik. Jadi kalian dukung siapa di pemilihan pilkada gubernur? Saya pilih nomor 2. Kenapa? Saya pilih nomor 2. Prabowo maksudnya. Oh, pilkada kan? Eh? Surabaya kan? Oh, Nomor 2 kan kosong. saya tidak berani ngomong kalau itu. Teman saya semuanya pendukung. Saya see you soon.